lagi di ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa, segala puji dan syukur Bapa kami ucapkan atas berkat dan kasih karunia Tuhan yang masih menyertai kami hingga pada saat pagi hari ini Bapa. Kami masih dapat melakukan aktivitas kami untuk bersekolah minggu ya Bapa. Sebentar kami akan beribadah Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati ibadah kami, Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengar firman Tuhan dan dapat menjalankan ibadah ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian kita dari lagu Baca Kitab Suci. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan di dalam kehidupan kami satu hari ini, di mana Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami, dan Tuhan juga dapat mempersiapkan kami kembali di dalam ibadah ini untuk melakukan ibadah sekolah minggu pada minggu paginya Bapa. Kami tahu Tuhan di dalam kehidupan kami sudah lain di hadapan, tapi pada pagi hari Tuhan kami datang ke hadapan untuk memuji dan memuliakan sampai kemenangan sekolah Yesus di hadapan. Biarlah Bapa melalui ibadah kami ini dapat hanya menyenangkan hatimu. Berkatilah seluruh anak-anak KPI Cinta Damai Bapa yang dapat beribadah pada pagi hari ini, supaya mereka Tuhan dapat bersukacita di dalam hidupnya dan dapat mendengarkan sebagian dari firman untuk pedoman hidup mereka, supaya mereka Tuhan mengerti akan kebenaran firman dan meneguhkan iman anak-anak kami. Terima kasih Bapa, sebentar juga firman-Mu akan disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati hamba-Mu ya Bapa, Kau pakai mulut hidup hamba-Mu untuk kepanjangan Beliau ya Bapa, supaya firman-Mu dapat sampai ke tengah-tengah anak-anak
hati mereka, sehingga mereka dapat melakukan di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa. Ampuni kami terlebih dahulu akan segala dosa pelanggaran kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anak. Pada pagi minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelum Inang menyampaikan firman Tuhan, Inang akan memperkenalkan diri dulu. Inang adalah Sintua R. Burumanurung, di mana yang menggantikan Inang Junta. Kita tahu anak-anak selama ini memang yang mendidik dan membimbing kalian dalam ibadah sekolah minggu adalah Inang Junta. Tapi Inang Junta sama Inang Burumanurung itu tidak ada bedanya. Hanya kita aja dapat untuk mengerti di dalam peribadahan kita. Walaupun siapa yang melayani kita pada pagi hari ini atau adik-adik merasa belum kenal Inang Burumanurung, nanti ketika kita jumpa, ketika sekolah minggu sudah bisa normal, maka kita akan bertatap muka kembali. Jadi pada pagi hari ini anak-anak, kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Korintus 10 ayat 23. Marilah kita adik-adik membaca atau membuka firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Kepada anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu, di mana tema khotbah kita pada minggu pagi ini adalah yang mengatakan bertindak secara selektif, yang dimana maksud dan tujuannya mungkin adik-adik juga kurang tahu apa pengertian daripada selektif itu. Seperti firman Tuhan mengatakan segala sesuatu diperbolehkan benar, kita di dalam tema tadi yang mengatakan bertindak dengan secara selektif, maka kita harus dapat mengertikan. Berarti di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan adik-adik kami, harus tahu memilih dan mempertimbangkan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang bisa untuk dilakukan dan mana yang tidak bisa untuk dilakukan. Ketika kita melakukan sesuatu pekerjaan, ketika adik-adik melakukan suatu pekerjaan, mungkin adik-adik juga sudah mengerti apa yang harus dilakukan di dalam kehidupan adik-adik. Ketika adik-adik dalam suatu permainan atau belajar, mungkin adik-adik juga akan selalu mendengarkan perintah-perintah daripada orang tua. Jadi ketika adik-adik melakukan suatu pekerjaan, maka harus mengetahui yang mana yang harus dilakukan dan yang mana yang tidak harus dilakukan. Supaya apa? Supaya dalam kehidupan kita sehari-hari, di kehidupan adik-adik kami sekalian, untuk semakin mengerti di dalam kehidupan ini mana yang diinginkan Tuhan yang harus kita lakukan di dalam hidup kita, dan mana yang tidak diinginkan Tuhan. Karena yang diinginkan Tuhan tidak sama dengan yang diinginkan oleh manusia. Dari situlah kita adik-adik semakin mengerti kalau yang diinginkan Tuhan semuanya itu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau yang diinginkan oleh manusia adalah hal-hal dunia ini, mana yang untuk memberi senang hati kita, mana yang mengenangkan hidup kita, itu yang diinginkan oleh hidup manusia. Tapi yang diinginkan oleh Tuhan, hidup bersama Tuhan, adalah kita harus hidup dalam roh.
Ketika kita hidup di dalam roh, maka adik-adik kami sekalian, pastilah di setiap melakukan pekerjaannya tahu membedakan mana yang benar. Roh itu sendiri nanti adik-adik akan menuntun kita di saat kita melakukan pekerjaan kita. Seperti yang tertulis tadi dalam kitab 1 Korintus ayat 23 tadi, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Ketika kita memiliki sesuatu dan ketika kita membutuhkan sesuatu, belum itu memang semua benar melalui pikiran kita, tapi melalui kehidupan orang lain itu belum tentu benar. Dan begitu juga dengan sesuatu makanan. Sesuatu makanan itu mungkin kita merasa, adik-adik merasa itu semua baik untuk tubuh adik-adik, tapi untuk kebutuhan orang lain itu belum tentu serasi atau cocok untuk tubuhnya. Ketika Tuhan mengatakan itu semua benar, berarti mana yang berguna untuk hidup kita, yang lebih penting untuk hidup kita, itu yang harus kita makan. Semua makanan itu memang benar, tapi belum tentu semua makanan itu sehat untuk tubuh kita. Tetapi kalau memang makanan yang lain mungkin juga sehat untuk orang lain. Jadi kita tidak boleh memaksakan segala sesuatu makanan tadi ke tubuh kita itu untuk kita makan. Tetapi adik-adik juga, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu untuk membangun. Segala sesuatu yang adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik, mungkin sama adik-adik sekolah minggu itu mungkin merasa sudah benar dan sudah berguna. Tapi di hadapan orang lain, di hadapan orang tua, di hadapan sekeliling kita, perbuatan-perbuatan atau pekerjaan yang kita lakukan tadi belum tentu itu berguna atau membangun. Tapi kita harus melihat kepada umum, jangan memikirkan kepribadian kita sendiri. Karena Tuhan tidak membedakan di antara kita semua. Di mata Tuhan itu kita adalah sama. Jadi ketika kita melakukan suatu pekerjaan, kita harus memikirkan orang lain. Apakah sudah menyalahkan ataukah sudah benar? Jadi adik-adik kami sekalian, bagaimana cara kita untuk melakukan itu semua? Berarti kita harus hidup di dalam firman Tuhan, harus setia beribadah kepada Tuhan, dan kita harus rajin membaca kitab suci. Karena melalui kitab suci inilah kita mengerti apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan adik-adik sekalian. Ketika kita juga membaca firman Tuhan, maka roh Tuhan akan mengajari kita. Tapi ketika kita memakai hidup kita di dalam kehidupan dunia ini, maka roh dunia inilah yang berkuasa atas hidup kita. Jadi adik-adik kami sekalian, ketika melakukan sesuatu, ketika mempergunakan sesuatu, marilah pikirkan kehidupan orang lain. Marilah kita pikirkan yang di sebelah kita. Supaya apa? Supaya kita bersama-sama bersukacita di dalam Tuhan. Kalau kita hanya mempunyai sukacita tersendiri, Tuhan pun mungkin tidak menerima seperti itu. Tapi apabila kita saling mengasihi, saling memikirkan orang lain, itulah yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik sekalian, rajinlah beribadah, bertekunlah dalam doa, dan rajinlah membaca kitab suci, maka Tuhan akan memberikan kepada kalian kepintaran, kebijaksanaan di dalam hidup adik-adik kami. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Semoga Tuhan memberkati adik-adik kami sekalian dan memberi kekuatan dan kesehatan. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Bapa di surga buat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami pada hari ini, di mana Tuhan masih memelihara kami dan memperbolehkan kami untuk dapat beribadah, memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa. Berkatilah peribadahan kami hari ini ya Bapa. Biarlah segala yang kami lakukan di dalam kehidupan kami hanya untuk kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Dan berkatilah Tuhan anak-anak kami, mulai yang dari terkecil hingga para remaja ya Bapa yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Biarlah Roh Tuhan yang menuntun adik-adik sekalian, anak-anak kami semuanya, supaya mereka Tuhan mengerti di dalam kehidupan mereka dan melakukan segala pekerjaan mereka Tuhan hanya untuk menyenangkan Engkau. Dan firman-Mu yang telah diperdengarkan oleh hamba-Mu hari ini Bapa, berkatilah itu, berkatilah juga anak-anak kami. Biarlah Roh-Mu ya Bapa yang mengajari kami semuanya, supaya kami dapat mengerti dan dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukan pekerjaan kami yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Dan begitu juga Tuhan, berkati juga para orang tua anak-anak kami, berkati segala pekerjaan mereka. Biarlah orang tua sebagai teladan di tengah-tengah anak-anak kami Bapa. Berkati seluruh aktivitas orang tua kami, berikan kesehatan panjang umur, dan orang tua menjadi teladan bagi anak-anak kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Biarlah segala sesuatu kami serahkan ke tangan Tuhan, dan Tuhan yang menyertai kami di saat kami juga pulang dari tempat ini ya Bapa. Biarlah Engkau menyertai kami, menghantar kami ke tempat kami masing-masing dengan penuh sukacita yang daripada-Mu, sehingga kami Tuhan dapat berkumpul dengan saudara-saudara kami, keluarga kami, para orang tua kami, penuh sukacita daripada-Mu. Kami tahu Tuhan di dalam pelayanan kami satu hari ini Bapa, pelayanan kami kurang lebih ya Bapa. Mari Tuhan Engkau sempurnakan di dalam kasih anugerah-Mu, supaya pelayanan kami di hari-hari berikutnya, di minggu berikutnya Bapa, dapat lagi lebih untuk melayani Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita hari ini, esok sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa. Sampai jumpa.